Oke, jangan lupa untuk minum aqua biar fokus kita bisa ngikutin acara ini dari awal sampai akhir ya. Oke, saya boleh minta kasih tepuk tangan yang paling semangat lagi Bapak dan Ibu yang hadir secara offline maupun yang online. Kita masih dalam rangkaian Hari UMKM Nasional 2023 membangun UMKM masa depan. Setelah pagi tadi kita bersama-sama menyaksikan sambutan-sambutan yang inspiratif, kemudian opening seremonial kolaborasi antara Danone Indonesia dengan Circlo dan juga dilengkapi dengan perbincangan yang sangat interaktif sekali oleh 3 narasumber kita. Kali ini kita akan mendatangkan salah satu narasumber kita. Ini brandnya ada di mana-mana loh di seluruh Indonesia. Ada yang tahu brand Haus? Ada yang tahu brand Haus? Oke, nah kita akan dilengkapi lagi. Ini nantinya CEO Haus ini akan ngobrolin sama kita tentang bagaimana beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan perkembangan teknologi perlu kita lakukan agar bisnis kita dapat terus bertahan dan berkembang. Tentunya salah satunya memanfaatkan digitalisasi dengan baik dan benar dan bisa membawa kita untuk bangkit maju menuju masa depan yang lebih baik lagi. Langsung saja kalau gitu kita akan undang ke depan maju ke atas panggung Mas Gufron Syarif, founder and CEO Haus Indonesia. Akhirnya saya bertemu ya. Selama ini beli brandnya, pengen ketemu sama founder CEO-nya, hari ini kita ketemu banget. Halo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih kalau dilihat dari mukanya sudah sangat sumringah sekali. Ibu-ibu gimana? Ya, ada yang pernah beli haus? Jadi haus. Oh boleh. Jadi haus ya. Saya tahu kenapa jadi haus. Haus akan ilmu dan inspirasi dari Mas Ufo ya. Kasih tepuk tangan dong. Oke, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di sini. Dan tentunya ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman para pelaku UMKM yang hadir offline dan juga online. Kalau gitu kita langsung saja dengarkan. Oh tapi sebelum itu saya akan menginformasikan kepada rekan-rekan semuanya bahwasanya di sesi kita bareng sama Mas Ufo, ini panggilan akrabnya Mas Ufo ya. Bersama Mas Ufo ini nanti kita akan ada sesi Q&A. Jadi untuk teman-teman yang hadir secara online bisa langsung menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar melalui link Zoom, dan yang hadir secara offline nanti bisa langsung bertanya secara aktif begitu ya. Dan selamat menyaksikan, harus konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi minumnya harus aqua dulu ya. Oke, langsung saja kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Mas Gufron Syarif selaku founder dan juga CEO Haus Indonesia. Thank you. Halo semuanya, salam kenal. Ya, saya Gufron, panggilannya Ufo. Saya CEO dan co-founder dari Haus. Mungkin ada yang udah pernah minum Haus belum? Oh belum? Oh hari ini belum. Oh, iya, ya kalau Haus tuh kalau yang belum tahu itu minuman kekinian. Mungkin udah familiar sama Cha Time ya, kalau udah lama ya 2011. Nah Haus muncul di 2018 dengan versi yang affordable gitu. Jadi kita minuman kekinian versi affordable lah gitu. Dengan slogan tuh semua berhak minum enak. Gitu. Jadi kemarin Pak Asep gitu kan, kontak saya, main dong ke ke Citos gitu kan, cerita-cerita tentang pengalaman usaha saya gitu kan. Karena jujur aja saya juga kurang lebih mungkin 10 tahun yang lalu saya juga sama lah kayak bapak-bapak ibu-ibu di sini. Saya juga starting dari UMKM gitu ya. Bahkan waktu modal Haus pun modal zero, modal dengkul gitu kan. Jadi tadi minta nih untuk ceritain pengalaman saya jatuh bangun usaha saya sampai di titik sekarang gitu kan. Jadi kalau Haus sekarang sendiri kita udah ada 230 cabang. Kita kita bukan franchise, jadi semua toko itu directly own, kita punyain dan kita kelola sendiri gitu kan. Nah itu ya alhamdulillah tahun lalu kita achieve
total revenue 350 miliar, total pegawai 1.500 orang, dengan back office 300. Tapi itu semua dimulai dari nol ibu-ibu gitu kan. Saya dulu juga sama, kayak ibu jaga toko, bikin apa namanya, bikin produk, jagain warung gitu kan. Ya tapi intinya itu semua nggak datang tiba-tiba gitu kan. Itu dimulai dengan ya keringat, darah dan air mata juga gitu. Oke, saya ceritain dulu ya pengalaman kenapa sih saya mulai bisnis gitu kan. Boleh minta ke next slide ya. Jadi mulai dari ketika bangku sekolah ya. Saya dulu kuliah di Universitas Padjadjaran, jurusan akuntansi di Bandung gitu. Dulu ketika mau lulus tuh kan udah ngobrol ya sama teman-teman, lu mau lulus mau ngapain gitu kan. Nah, mostly teman-teman saya itu, gue ketika lulus pengen kerja di jadi apa namanya pegawai negeri, ya biasanya tuh ya zaman dulu ya. Ini tahun saya tuh kuliah tahun 2000, lulus 2004 ya. At the time semua orang tuh pengen lulus jadi pegawai negeri. Kedua pengen kerja untuk multinational company gitu kan. Karena pikirnya kan gajinya gede, lalu kayak punya apa ya, punya pride kerja di perusahaan asing. Nah, saya tergelitik tuh gitu kan. Saya tergelitik. Ini kan negara kita gitu kan. Negara kita sendiri. Sumber daya alam kita, marketnya market kita. Kenapa gak ada yang kepikiran gue udah lulus, wah gue pengen bikin usaha sendiri, bikin perusahaan segede multinational company lalu compete secara apa ya, secara fair sama mereka gitu. Semuanya merasa inferior banget. Gue mau kerja aja buat perusahaan asing. Nah, saya terkritik tuh di situ. Saya merasa, wah harusnya ini kampung kita nih gitu kan. Ini kampung kita sendiri dong yang harusnya jadi champion di kampung kita. Makanya dari situ, kalau lihat di Indonesia sendiri kan sebenarnya boleh bilang apa namanya, gini, saya nggak anti perusahaan asing ya, enggak. Justru saya invite, saya tuh salut sama mereka karena mereka jauh-jauh dari negaranya, ninggalin anak istri, ninggalin comfort zone-nya untuk di sini buka dagangan di negara kita. Dan di situ apa namanya, saya merasa wah dari tadinya saya gimana, tapi di satu sisi salut juga gitu kan. Oleh karena itu, oke, gue harus bisa kayak mereka nih. Ya, harus bisa bikin perusahaan lokal yang bisa bersaing secara fair sama multinational company sehingga kita jadi tuan rumah di negeri sendiri. Begitu lulus, tapi saya nggak langsung jadi usaha Bu waktu itu Bu, karena orang tua zaman dulu ya, orang tua saya again begitu lulus pasti mengharapkannya anaknya udah dah lo nggak usah mikir macam-macam, udah lulus ya langsung kerja aja gitu kan. Kerja ya waktu itu orang tua saya pengen saya kerja di BI, Bank Indonesia gitu kan. Karena ya buat orang tua itu kayaknya udah paling top gitu kan. Ya, tapi gimana? Saya kan nggak pengen gitu kan. Tapi again karena namanya orang tua, saya ikutin aja. Jadi waktu itu tapi saya pilihnya bukan di BI waktu itu. Saya kerja di bank justru. Kenapa? Karena ya di bank itu kan banyak ketemu sama pengusaha ya. Ketemu sama debitur. Nah, di situ saya bakal ikhtiar saya tuh pengen belajar sama mereka. Jadi saya 3 tahun kurang lebih di bank, jadi ngasih kredit ke mereka, saya nganalisa kredit, lihat laporan keuangannya, lihat neracanya, bisnisnya, ketemu sama mereka, bikin networking sampai kurang lebih 3 tahun. Udah 3 tahun, nah propose lagi nih ke orang tua saya gitu ya. Pak, saya mau usaha karena saya punya misi hidupnya begini. Akhirnya mungkin luluh juga orang tua saya, akhirnya diizinin. Kali ini diizinin sama orang tua saya, tapi dengan syarat harus jadi dosen gitu. Karena mungkinnya orang tua saya mikir lu udahlah lama-lama kuliah jauh-jauh. Kebetulan saya abis itu sempat lanjut juga kuliah di Australia gitu kan, S2.
Ya orang tua saya merasa sayang ijazah lo nggak dipakai gitu kan, minimal lo jadi dosen gitu kan. Akhirnya saya jadi dosen sambil ngerintis usaha. Boleh next slide? Nah ini usaha pertama saya nih gitu kan, sambil saya jadi dosen. Saya waktu itu jadi dosen di Universitas Pajajaran, jurusan akuntansi 2010 lah gitu kan. Ini KTP saya sih sebenarnya PNS nih, PNS dosen nih gitu, tapi jadi dosen karena terpaksa aja, karena syarat jadi usaha tuh waktu itu orang tua seperti itu. Nah di depan kampus saya ada food court Bu, gitu. Di depan kampus saya ada food court, wah gitu, oh gue mau harus mulai nih dari modal kecil. Waktu itu saya inget banget modal usaha saya cuma 2 juta kalau nggak salah. 2 juta buat beli kompor, buat beli meja, buat nyewa lapak gitu ya. Nama lapaknya masih inget banget 800.000. Saya nggak bisa masak. Saya inget dulu waktu zaman kuliah saya punya langganan warteg. Namanya warteg Ibu Tatang, saya masih inget banget di Jalan Sekolawa. Jadi saya beli ayam mentah, ayam setengah matang sama Ibu Tatang, saya beli. Lalu saya bawa ke lapak saya, lalu saya jual gitu kan. Yang beli siapa? Mahasiswa saya gitu kan. Jadi saya ngajar di kelas ini kayak gini gitu kan. Gitu. Terus oke, kalian mau dapat A gak gitu kan? Mau? Ya udah. Gampang aja, jajan aja di warung saya gitu kan. Nah, waktu itu zamannya zaman BlackBerry ya, 2010, 2011 gitu. Jadi habis mereka jajan tuh makan di warung saya, mereka foto kirim ke BB saya gitu. Wah Pak, oke bagus. Ah, licik sih gitu kan. Itu jangan ditiru ya gitu kan. Nah itu oke lah, waktu itu enak banget. Saya inget banget, saya setiap hari dapat at that time ya lumayan. Sempat satu hari omset 1 juta, 1.500.000 gitu kan. Sampai akhirnya satu food court itu isinya mahasiswa saya semuanya. Akhirnya meja kursi semuanya dipakai konsumen saya, yang lain nggak kebagian. Yang lain kesel sama saya gitu kan. Food court ada 8 tenan, tapi yang isinya semuanya pelanggan saya. Akhirnya yang lain nggak kebagian meja. Akhirnya mereka demo. Mereka demo untuk ngusir saya. Akhirnya saya diusir dari food court itu baru 3 bulan. Tapi karena waktu itu udah merasa, oh gampang nih usaha gitu kan. Saya berani tuh nyewa kafe. Saya inget banget saya ngambil dari tabungan nikah saya gitu kan. Saya nyewa kafe itu harganya bangunannya 150 juta, dekor-dekor bla bla bla. Bikin. Alhamdulillah jalan juga. Saya sewa 2 tahun. Setahun pertama jalan, oke, omset lumayan lah 3 jutaan gitu kan. Tapi masuk tahun kedua, datang orang bank, foto-foto bangunannya gitu kan. Saya lagi di situ sebetulnya saya tanya, kenapa Mas kok foto-foto? Oh ini sama yang punya rumah, ini apa namanya, dia gagal bayar, dia pinjaman ke bank, ke bank, disita sama banknya. Jadi saya sebagai tenan harus keluar, diusir. Waduh itu padahal tabungan nikah saya gitu kan. Akhirnya itu ya boleh dibilang nggak balik modal. Bahkan uang saya nyangkut di situ gitu. Tabungan nikah saya berapa bulan lagi nikah tapi uang saya nyangkut gitu kan. Akhirnya saya nikah di lapangan voli. Bener, saya hampir nggak jadi nikah tuh. Calon istri saya udah marah-marah, mertua saya marah-marah, orang tua saya marah-marah gitu. Tapi ya udah, lu mau nikah apa namanya hajatan mewah atau mau nikah gitu kan. Kalau mau nikah yuk nih, ini duit tinggal sisa 20 juta. Akhirnya saya nyewa lapangan, ya gor gitu ya, di istri saya orang Padang, saya nikah di Padang, nyewa lapangan voli ya udah nikah lah gitu kan. Jadi ada apa namanya, ada, boleh nextnya, ada apa namanya, pelajaran yang saya dapat gitu kan. Oke, saya juga waktu itu bikin bisnisnya juga tergantung chef sih waktu itu ya. Saya kan nggak bisa masak kan. Jadi saya selama bisnis tuh karena tergantung chef, wah nggak bagus juga karena banyak demand. Itu pelajaran yang pertama, artinya jangan pernah kalau kita bisnis yang operasionalnya itu tergantung sama orang lain dengan kita. Itu waktu itu saya banyak banget problem. Yang kedua,
Saya belajar juga, karena waktu itu saya bisnis sambil jadi dosen. Akhirnya nggak fokus gitu. Jadi belajarnya jangan bisnis sambil part time, tapi duit full time. Nah tadi itu yang ketiga, cek the legality of business deal. Jika saya nyawa ruko, nyawa kios, pastiin statusnya seperti apa gitu kan. Jangan sampai statusnya lagi diagunkan, lalu nggak ada perjanjian yang jelas antara saya sama pemilik ruko ketika ada kasus seperti ini, uangnya dikembalikan atau enggak. Karena uangnya nggak dikembalikan tuh, orangnya kabur waktu itu. Jadi saya benar-benar nyangkut uang di situ. Yang ketiga itu, jangan pakai uang nikah buat bisnis gitu kan. Bisa-bisa dipecat sama calon mertua gitu kan. Nah itu apa ya, kegagalan saya pertama lah ketika usaha. Boleh next. Nah yang kedua, nah saya udah nikah nih ceritanya nih ibu-ibu. Udah nikah sama istri saya orang Padang. Kembali ke titik nol gitu ya. Karena waktu itu uangnya kan udah nyangkut di kafe. Tapi karena, nah namanya pebisnis harus pantang menyerah, harus coba lagi gitu kan. Jadi waktu itu saya karena bisnis orang Padang, saya sering ke Padang dan waktu itu tahun 2011 lagi rame-ramenya keripik Maici. Tahu nggak keripik Maici? Wah ini kayaknya ibu-ibu seneng makan keripik Maici ya. Keripik singkong di level-level pedasin gitu kan. Terus saya lihat, wah kalau keripik aja bisa di level-level pedasin laku, kenapa rendang yang waktu itu sama BBC dipilih jadi makanan favorit nomor satu, kenapa nggak bisa kayak gini? Akhirnya saya bikin lagi tuh rendang level-level pedas dengan kemasan box gitu ya. Lalu karena teman saya banyak yang dosen di Fakultas Teknologi Pangan, saya tanya mereka gimana caranya biar bisa awet sampai 9 bulan. Lalu kita research, jadi produknya saya jual. Saya jualan di Car Free Day, Bu. Jadi kalau saya dulu di Bandung, ada di Jalan Dago, Jalan Buah Batu ada Car Free Day. Nah saya tuh malam-malam ke pasar jam 10 malam, jam 3 bangun rendang, bikin rendang, bangun subuh bikin rendang, jam 6 udah ke Car Free Day. Itu pakai mobil box gitu, gelar meja, pasang-pasang gitu, pasang sendiri. Nah itu berharap ada konsumen atau yang jadi reseller gitu kan. Nah ini berjalan kurang oke, cukup oke gitu kan. Karena dengan sistem reseller ini ternyata bisa banget kebantu penjualan. Ini mungkin bisnis pertama saya yang kurang lebih dapat omset ratusan juta ya. Kurang lebih waktu itu kita dapat sebulan tuh 600 juta lah. Dengan 2 rendang, bahkan apa namanya, kita ngirim-ngirim rendang ini juga ke luar. Kan banyak orang Indonesia yang kuliah di luar tuh, kayak saya waktu itu ke Australia, ke Malaysia, ke Jepang, ke Seattle, kita kirim-kirim pakai PT Pos waktu itu ya. Lalu ada kebetulan hoki juga, teman main odong-odong anak saya gitu ya. Jadi anak saya suka main odong-odong dekat rumah. Nah, ada anak itu ibunya kerja kalau di Bandung ada namanya supermarket Jogja atau Gria gitu ya. Nah, anaknya bisa main odong-odong, ngobrol-ngobrol, ternyata dia kerja di situ. Oh, bilang, "Bu, nitip dong jualan di Jogja," gitu. Akhirnya masuk ke supermarket Jogja, masuk ke 75 cabangnya mereka lah gitu kan. Nah, dari situ supermarket lain apa namanya, datang juga, "Pengen dong," gitu kan. Akhirnya kita masuk ke Superindo, ke Circle K, ke hypermarket, bla 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 gitu kan. Itulah kurang lebih dapat omset 600 juta sebulan. Tapi ternyata masukin supermarket itu nggak seindah yang kita bayangin, bapak-bapak, ibu-ibu. Gitu. Ya benar ya, ini ada yang pernah masuk supermarket juga ya? Karena kan biasanya kita jual makanan, jualnya cash gitu ya. Konsumen jual cash, bahkan reseller atau distributor bayar di muka. Nah ini ternyata saya pikir wah itu kan UMKM, wah keren nih masukin supermarket, dipajang di supermarket bangga. Ternyata tidak seindah itu Ferguson gitu kan. Gitu ternyata pembayarannya mundurnya kurang lebih harusnya sebulan, ini bisa sampai 3 bulan atau bisa 6 bulan. Akhirnya cash flow kita mandek gitu kan. Jadi wah waktu itu boleh ke next slide. Nah jadi apa namanya, nah itu tuh kalau punya uang yang gitu banyak gitu ya, jangan masukin ke
ke modern retail, kalau pengalaman saya ya gitu. Karena kan kalau masuk modern retail tadi tuh selain cash flow, uang banyak, sama ini, mereka suka, apa namanya, minta uang diskon, atau retur, atau apa, dan kalau mau produk yang dia taruh di tempat yang enak dilihat, keluar biaya lagi gitu. Nah menurut saya sih buat UMKM, kayaknya berat gitu kan. Jadi menurut saya sih kesannya keren masuk supermarket tapi kalau bisa sih itu jangan jadi pilihan utama menurut saya gitu kan. Kedua, saya juga punya problem tuh karena waktu itu kan udah nikah ya, udah nikah sama istri, uang bisnis nyampur sama uang pribadi gitu kan. Nah ini biasanya dialami sama UMKM nih gitu kan. Jadi saya juga ngalamin gitu kan. Saya pernah waktu itu Eee, usaha saya karena saya uang keuangan, uang rumah sama uang bisnis dipegang sama istri gitu ya. Suatu ketika istri saya pernah marah sama saya gitu kan. Pokoknya ngambek lah, biasalah bapak-bapak naruh anduk di atas kasur misalkan, basah gitu kan. Atau lupa nutup pintu gitu kan. Ngambek sama saya, dia nggak bayar vendor daging saya gitu kan. Jadi waktu itu, kok si supplier daging kok nggak ngirim-ngirim nih, udah telat berapa hari gitu kan. Terus saya kontak, "Pak, kok nggak ngirim?" "Oh, belum dibayar sama ibu." Terus saya tanya, "Kenapa ibu istri saya belum bayar?" Ya masih marah ternyata, gara-gara urusan pribadi. Jadi menurut saya gitu kan, kalau urusan bisnis, kalau sebisa mungkin dipisahkan sama, apa namanya, sama urusan pribadi. Belum lagi kalau ternyata uang bisnis kepake sama uang pribadi. Nah ini sangat dihindarkan gitu. Misalkan, wah mau ada uang bayar sekolah anak gitu kan. Wah ya pinjam dulu deh uang bisnis. Nah itu menurut saya sih hati-hati ya. Jadi harus dipisahin gitu. Oke, boleh next slide. Nah lalu saya waktu itu 2013-an lah ketemu sama, eee boleh dibilang apa ya, mentor saya lah ya, apa namanya, saya ketemu orang yang bikin bisnis dari UMKM lalu jadi gede. Waktu itu saya ketemu sama Kang Rex. Kang Rex itu foundernya Abnormal ya. Wah dulu tuh kan 2013, 2014 lagi jaya-jayanya ya. Nah, kalau sekarang mungkin lagi kurang bagus lah ya. Nah itu beliau mengejarkan, oh kalau mau punya bisnis yang bagus, yang besar, lu harus bikin organisasi. Lu jangan, apa namanya, nggak bisa, jadi Superman, semuanya dilakuin sendiri. Waktu itu karena saya bisnis sendiri ya, saya bisnis sendiri, saya single owner, saya punya pegawai tapi masih, ya level-level pekerja gitu ya, apa namanya, level-level staff gitu kan, belum belum ada manajemen, semua sendiri. Marketing, finance, produksi, operasional semua sendiri. Nah, saya lihat waktu itu si teman-teman Abnormal bikin organisasi dan bisnisnya melesat dengan cepat gitu kan. Lalu waktu itu saya mencoba bikin organisasi. Saya ajak adik-adik kelas saya untuk kongsian bareng. Waktu itu kita bikin namanya Dino Donuts 2015. Itu donat bentuknya dinosaurus gitu kan. Nah waktu itu simple aja gitu kan, saya bikin, nah ini again pengalaman saya sebagai UMKM ketika bikin produk tuh nggak banyak research. Saya bikin produk apa maunya saya aja, menurut saya unik gitu kan. Oke, dibilang jelek-jelek amat sih enggak gitu kan. Ini bisnis bisa generate 900 juta lah sebulan gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya. Eh, tapi gitu, tapi ya ternyata mereka belinya itu frekuensinya nggak sering karena beli ginian tuh buat rayain ulang tahun, buat rayain anniversary dan apa gitu kan. Jadi belinya mungkin setahun sekali, setahun dua kali gitu kan. Jadi saya waktu itu nggak research dengan baik gitu kan. Lalu di tengah jalan pun boleh dibilang agak goyang. Kenapa goyang? Karena waktu itu walaupun saya bikin manajemen, bikin organisasi, orang-orangnya itu tidak, eee, kurang kompeten. Ya jadi hati-hati bikin bisnis sama teman, ya. Bikin bisnis sama teman tuh hati-hati juga, sama keluarga hati-hati, sama teman hati-hati. Kenapa? Karena ketika kita bikin bisnis sama teman, ketika
ada kesalahan, ada apa, kita agak susah tuh untuk making decision gitu kan. Jadi boleh next slide. Nah jadi kalau mau bangun tim itu bagus, bangun tim itu bagus, nggak salah. Tapi hati-hati dalam pemilihan orangnya. Harus yang punya satu frekuensi, satu misi, satu visi. Nggak cuma itu, tapi harus punya kompetensi juga yang sama gitu. Sehingga itu jadi satu tim, bukan kita ujung-ujungnya yang ngegendong orang lain. Ya. Lalu yang paling penting adalah ketika udah mau scale up, nah ini penting nih buat ibu-ibu nih. Ketika bapak-bapak ketika udah mau scale up, yang paling penting dibangun adalah HR system. Udah mulai ada reward dan punishment gitu ya. Udah gitu ya punya pengalaman juga. Dulu waktu itu begitu bikin si Dino Donat itu kurang lebih kita punya 8 cabang. Dan itu udah punya di beberapa kota lah, Jakarta, Bekasi, Bandung. Dan ternyata nggak gampang. Ngelola satu cabang sama ngelola beberapa cabang itu beda. Jadi nggak semudah itu untuk mutusin buka cabang kalau sistemnya belum siap. Nah, jadi hati-hati juga gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu karena udah nggak karena kan tadi saya cerita ya, cita-cita saya gede banget. Saya pengen punya local brand yang bisa compete sama multinational company. Sedangkan teman-teman saya waktu itu merasa, udahlah omset segini aja udah cukup. Yang penting bisa buat makan, buat hidup cukup gitu kan. Nggak salah gitu kan, tapi karena beda misi, akhirnya pisah jalan. Nah akhirnya di 2018, boleh next slide. Di 2018, kali ini saya merubah cara pandang saya. Dari dulunya ketika 2010 bikin bisnis tuh lebih impulsif ya, lebih ada ide jalanin tanpa mikir panjang, tanpa melakukan market research. Dari pengalaman saya 2010 bisnis sampai 2018, pola pandang saya rubah. Saya rubah waktu itu saya lihat melakukan market research. Apa sih yang dibutuhkan market, kategori apa sih yang lagi growing gitu kan. Akhirnya saya ketemu waktu saya lagi melakukan market research di China. Di China itu saya lihat ada suatu kategori bisnis yang sedang tumbuh luar biasa. Kurang lebih tingkat pertumbuhan setahunnya itu kurang lebih sampai 20%. Nah, itu adalah kategori bisnis minuman kekinian di China nih. Dan di China sendiri itu minuman kekinian ternyata marketnya udah 230 triliun. Gitu. Setahun gitu kan. Terus saya lihat di Indonesia, wah ternyata di Indonesia juga udah ada gitu kan. Udah ada macam-macam, ada Chatime, ada Koi gitu ya. Marketnya gede juga, belum segede China. Marketnya kurang lebih 23 triliun. Tapi masih ada opportunity. Opportunity apa gitu kan. Walaupun Chatime udah jadi top of mind, ya, jadi market leader, tapi dia baru jadi top of mind di segmen tertentu aja. Untuk segmen middle low atau mass market, waktu itu di 2018 belum ada top of mind-nya. Ya, jadi kalau ngomongin minuman kekinian untuk market middle low apa? Bingung orang gitu kan, nggak ada gitu kan. Tapi kalau ngomongin buat yang di mall ada Chatime, ada Koi. Tapi kalau yang buat di pinggir jalan bingung karena ada, yang lain ada, tapi belum dikelola brandnya secara serius, belum dibangun brandnya secara serius, belum profesional timnya. Akhirnya saya lihat, wah ini opportunity, kenapa? Karena 45% masyarakat Indonesia dari 280 juta adalah market middle low. Gitu. Jadi kurang lebih ada 120 juta orang Indonesia marketnya middle low yang untuk beli makanannya sehari-hari aja per orang itu cuma di 20.000. Sementara Chatime itu satu cupnya 25.000. Artinya nggak mungkin dia beli Chatime gitu kan. Akhirnya berarti saya tanya, akhirnya saya melakukan research nih, penting nih ternyata. Ketika mau bisnis, jangan cuma berdasarkan insting aja. Tapi penting untuk melakukan market research, ditanya. Bapak, Ibu, Adek, kalau mau beli minuman kekinian, maunya harga berapa? Wah keluar lah waktu itu, keluar angka harga dari 5.000 sampai 15.000. Akhirnya kita develop produk, bisa gak sih minuman kekinian yang kayak Chatime itu dibikin harga 5.000 sampai 15.000? Ternyata bisa.
gitu kan. Ternyata bisa. Kenapa cat time mahal? Oh ternyata mahal dia karena di mall lokasinya. Jadi mereka mahal karena sewanya di mall. Sedangkan kalau bikin di pinggir jalan, sewanya nggak semahal di mall. Bisa. Dan masalah traffic, pada waktu tahun 2018 tuh lagi rame-ramenya ojek online ya. Nah jadi traffic bisa ketolong nggak cuma dari lingkungan sekitar, tapi dari ojek online. Karena ojek online itu radiusnya sampai 3 kilometer. Akhirnya saya bikin, ini kalau ibu-ibu lihat, ini gambarnya itu toko pertama kita di Jalan Syahdan di Kemanggisan. Itu modalnya kurang lebih 80 jutaan. Modalnya 80 jutaan, sewa ruko kurang lebih 16 meter persegi. Pegawai kita waktu itu 2 orang, kita sewa pegawai 2 orang. Lalu saya ngajak teman-teman SMA saya kali ini yang udah lebih profesional, yang udah punya pengalaman kerja di korporat untuk join. Jadi ada 2 orang pegawai dan 4 orang co-founder. Targetnya nggak muluk-muluk tadinya, cuma targetin oke satu ginian ya 2 juta sama 2,5 juta sehari ya tadinya targetnya. Tapi pas kita bikin, alhamdulillah itu kita bisa nembus 15 juta sehari. Dari toko kecil seperti itu ya, jadi kita bisa ngejual 1.000 cup sehari gitu kan. Jadi saya ingat banget saking ramenya, dan ini penting pemilihan lokasi ya, ibu-ibu. Kadang-kadang biasanya kalau UMKM tuh mau bikin usaha tuh, udahlah gue di rumah aja lah, yang deket, yang apa gitu. Tapi kalau buat pemilihan usaha, lokasi. Waktu itu kita pilih di sini karena ini daerah padat penduduk dan dekat kampus. Walaupun ya itu, kos kita yang paling gede adalah keluarnya buat sewa. Karena kita tahu bahwa lokasi si everything. Nah ini kadang-kadang UMKM ini males berkorban nih. Maunya yang, gue yang gak mau modal sama sekali lah, di garasi aja lah. Nah tapi hati-hati, emang murah gitu kan, tapi gak dapat traffic. Nah kalau kita berkorban bayar harga mahal, ya 80 juta itu buat tempat yang trafficnya bagus. Karena traffic is everything buat dagangan, terutama F&B. Akhirnya dapat 15 juta sehari, 1.000 cup sehari, sampai saya ingat banget pegawai saya itu kecapean banget gitu ya. Karena dia harus bikin 1.000 cup sehari. Jadi ingat banget saya ngerekrut karyawan, paginya masuk jam 8, jam 10 udah resign. Pak, ampun Pak, saya nggak kuat gitu kan. Akhirnya kita terus tuh gitu. Akhirnya uangnya kekumpul, kita bisa meng-hire pegawai lebih banyak lah. Nah itu kurang lebih udah jalan 3 bulan. 3 bulan, wah ini berarti ini stabil tuh. Bahkan ini balik modal udah dalam waktu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan balik modal, oke ini udah berhasil nih. Bahasa anak startupnya product market fit. Kita bikin produk yang udah diserap sama market dengan cepat tanpa perlu mengedukasi gitu kan. Oke, sekarang problemnya adalah kita udah nemuin sumur minyak lah ibaratnya. Mau kita yang gali atau mau kita yang nemuin sumur minyaknya atau orang lain yang gali gitu kan. Oh, teman-teman ngomong, "Udah kita harus ini." Oke. Kalau gitu kita harus cepat. Karena bisnis pun harus manfaatin momentum. Ketika ada opportunity itu harus benar-benar dieksekusi dengan cepat. Akhirnya kita musin, oke, cara untuk menjadi top of mind di kategori ini untuk segmen ini adalah kita harus bikin cabang yang banyak. Gitu. Karena top of mind atau brand awareness nomor 1 masih dilihat dari penampakan toko buat orang Indonesia gitu kan. Jadi kita melakukan research lagi nih. Untuk menjadi top of mind kategori ini gimana sih caranya? Oh ternyata nomor 1 tokonya harus banyak. Nomor 2 harus selalu available di aplikasi ojol. Nomor 3 harus eksis di sosial media. Akhirnya kita putusin, oke kita bajakin dulu cabang. Kayak Indomaret, Alfamart. Jadi tiap berapa meter ada. Ya itu kan jadi orang jadi setiap hari lewat jadi penasaran kan. Lalu dengan lihat tokonya yang banyak juga jadi lebih trust. Gitu kan. Nah itu kita lakuin,
Tapi waktu itu kita belum punya modal banyak, belum punya apa namanya, belum bisa ke bank juga karena kalau bank kan kalau mau minjem harus ada jaminan ya, kita belum ada. Akhirnya kita manfaatin sistem, tapi kita nggak percaya franchise gitu ya. Karena kalau franchise itu kita bisa tumbuh dengan cepat, tapi bisa hilang dengan cepat juga. Kenapa? Karena kalau franchise itu si mitra kita yang menjalankan operasional. Sementara buat saya, F&B itu backbone-nya adalah operasional. Jadi saya nggak pernah mau ngelepas operasional sama orang lain selain sama kita gitu kan. Ibaratnya kan kalau suatu bisnis, suatu brand itu buat kita tuh mungkin kadang-kadang kita anggap sebagai anak lah ya. Kita yang ngelahirin brandnya, kita yang apa namanya, kita sayang-sayang, kita yang gedein. Tapi kalau kita serahin itu ke orang lain, belum tentu dia akan memperlakukan hal yang sama sama kita. Bisa jadi kita nganggap itu sebagai anak, tapi buat orang lain, it's just a business, it's just a money. Gitu kan. Akhirnya saya nggak mau menyerahkan seperti itu. Akhirnya kita bikin sistemnya kayak sistem investasi pasif. Misalkan saya mau buka cabang di let's say Palmerah gitu kan. Saya telepon misalkan Pak Asep, Asep saya mau bikin toko di Palmerah gitu kan. Mau jadi investor pasifnya gak gitu kan. Ente tinggal sediain aja asetnya, nanti gue yang operate. Sistemnya kayak sistem tukang ojek. Misalkan sistem ojek kan misalkan mau bisnis ojek. Saya ngajak Pak Asep bisnis ojek. Asep tolong beli motornya, nanti gue jadi tukang ojeknya. Nanti gue yang keliling, gue dapat duit, kurangin bensin, kurangin servis, untungnya bagi dua. Jadi Pak Asep tinggal duduk manis saja di rumah atau di kantor, biar saya yang kerja. Nah, itu kita jalanin sistem itu sampai 50 store. Sampai 50 store karena saya kan bisnis udah lumayan lama ya gitu kan. 2010, 2018 teman-teman saya saya udah bangun kredibilitas sebagai entrepreneur, udah pernah masuk Kick Andy waktu itu kebetulan, jadi orang-orang percaya wah si Gufron kayaknya kalau gue invest di dia sukses gitu kan. Dan alhamdulillah karena saya menjaga apa namanya kepercayaan investor gitu kan, itu rata-rata dalam 3 bulan 5 bulan balik modal 50 toko itu. Tapi saya percaya bahwa sistem seperti ini nggak akan saya bisa jalanin sampai ribuan outlet. Kenapa? Kebayang kalau tiap outlet investornya beda-beda. Berarti saya harus ngabisin waktu untuk report sama investor yang beda-beda gitu kan. Akhirnya sampai toko 50, cash flow saya udah positif, itu saya bisa tumbuh secara organik. Bikin cabang berikutnya pakai laba ditahan. Itu sampai toko ke 100. Nah, toko 100 mulai saya dipercaya oleh venture capital. Venture capital itu boleh bilang investor yang besar ya. Saya waktu itu dapat investasi sebesar 30 miliar. 30 miliar untuk 10% saham, saya ngelepas saham 10%, dapat 30 miliar dari anak perusahaannya BRI, namanya BRI Ventures gitu kan. Akhirnya duit 30 miliar itu saya pakai buat bikin toko lagi sampai 190 toko. Lalu saya upgrade store-nya gitu. Karena ternyata dari yang awalnya saya bikin untuk mass market, untuk middle low, ternyata dari data yang saya punya 30% konsumen haus ternyata justru dari kelas middle yang value for money. Jadi nggak cuma kelas middle low aja. Nah itu penting nih buat teman-teman untuk tahu siapa sih customer kita gitu. Nah akhirnya saya mengupgrade toko saya nih, kayak gini nih Bu-ibu. Saya upgrade toko saya berani sewa ruko yang lebih besar, untuk dekorasi yang lebih bagus, lalu saya tambahin kategori produk baru. Karena ternyata orang beli minuman kekinian nggak cuma buat ngilangin haus, tapi untuk jajan. Akhirnya saya tambahin produk keripik pedas, saya tambahin produk roti. Akhirnya setiap kali belanja yang tadinya orang belanja cuma 15.000, jadi jajan lebih banyak. Jadi kurang lebih 30 ribuan. Akhirnya omset saya naik tuh. Jadi itu naikin basket size gitu kan. Saya tambahin lagi, lalu tahun lalu dapat lagi pendanaan lagi karena bisnisnya bagus.
dan dikelola secara profesional, perpajakannya rapi, administrasi rapi, lebih banyak lagi investor yang mau masuk. Saya dapat tahun lalu, April lalu 30 miliar lagi untuk kurang lebih ngelepas 3% saham. Pas 5% dapat 30 miliar, saya pakai lagi untuk ekspansi store. Bahkan sekarang di store yang baru saya kasih makanannya gitu kan. Karena kalau buat temen-temen nih mungkin yang sesama pelaku F&B kerasa deh mulai tahun ini atau tahun lalu penjualan online nggak sebagus tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena promo-promonya udah berkurang ya Bu ya. Promo-promo dari Gojeknya udah berkurang, promo-promo dari Grab berkurang, dari Shopee berkurang, akhirnya orang nggak banyak lagi belanja via online. Akhirnya saya harus muter otak gimana caranya supaya tetap bagus. Akhirnya saya bikin brand makanannya. Saya bikin karena orang ternyata berubah behavior-nya. Ini penting nih. Dari dulunya mereka apa-apa online, sekarang back to offline. Jadi saya bikin suatu store yang offline-nya itu pengalaman offline-nya bagus. Akhirnya dengan ada ini alhamdulillah kita udah punya ginian, toko ginian 30 yang modelnya seperti ini, kurang lebih omsetnya jadi 2 kali lipat. Gitu. Oke, next. Nah ini produk yang kita punya. Walaupun kita fokus di house, core produk kita house, produk kering house, tapi buat naikin basket size kita tambahin ganjar roti sama pedesin sama hot opa nih. Ini produk-produk sub brand kita nih buat naikin basket size. Jadi kalau ibu-ibu udah punya satu produk unggulan gitu ya, boleh aja bikin produk-produk lainnya buat naikin basket size-nya si konsumen tiap kali datang ke toko kita. Oke, next. Nah, ini kurang lebih achievement yang kita udah achieve selama 3 tahun terakhir. Ini kurang lebih mungkin saya merasa feeling guilty juga nih karena saya salah satu penyumbang sampah plastik terbesar mungkin di Jabodetabek. Kita yang berhasil ngejual kurang lebih 2 juta cup lah. 2 juta cup minuman tiap bulannya. Dari satu toko kecil di Sahadan ya ibu-ibu ingat ini misalnya kita berhasil achieve seperti sekarang, tapi tenang aja, sampahnya udah kita kelola gitu kan. Kita kerjasama sama Octopus, suaminya Raisa, Babang Hamis Daud gitu kan. Nanti dia punya bisnis recycle plastik, sampahnya dikumpulin dikelola sama mereka gitu kan. Dan ini yang kita udah achieve kemarin, kita achieve tahun 2022 kita achieve di 24,5 juta US atau 350 M gitu kan. Artinya dari jualan 5.000 sampai 15.000 kita bisa achieve juga kok omset segini gitu kan. Asal kita mengetahui banget siapa konsumen kita, tim kita juga solid dan kita juga fokus gitu. Oke, next. Nah ini kurang lebih apa yang mau kita capai dalam waktu 5 tahun ke depan gitu ya. Karena again, walaupun produknya kesannya lucu-lucuan, minuman kekinian, boba, coklat, dan lain-lain, ternyata marketnya sangat besar di Indonesia. Seperti tadi saya cerita, market share-nya adalah 23 triliun, bahkan di 2026 itu dipredik marketnya akan mencapai 35 triliun. Jadi kita dalam waktu 5 tahun ke depan, kita planning bakal punya 1.600 store di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi nggak mau kalah nih sama Mixu ya, nggak kalah Mixu. Mixu tuh sudah 2.500 store kurang lebih, dia dari China ya. Tuh jauh-jauh dari China aja mau dagang ke Indonesia gitu kan. So Indonesia itu market yang bagus, market yang besar, jangan sampai kita kalah sama brand luar gitu kan. Dan kita juga setelah hatam di Indonesia, kita juga nggak pengen cepet-cepet ke luar negeri. Kenapa? Again, karena market Indonesia itu sangat besar, kita justru pengen expand ke kategori lain. Kita expand ke roti, ke mie pedas, ke pedestrian. Bahkan kita juga planningnya akan bergerak ke hulu. Ya, karena kan kalau bahan baku kita, terus terang bahan baku kita sekarang masih banyak dari luar ngambilnya. Nah, supaya kita manfaatin lokal konten, kedepannya kita akan bangun pabrik sendiri yang bisa
bikin bahan baku dari nol sampai kita, jadi semuanya harus produk dalam negeri. Nah ini kita juga kerjasama nih, karena saya basicnya dari UMKM, makanya saya juga ngajak UMKM kerjasama. Sebenarnya di Pedestin ini kita produknya ini ibu-ibu, keripik kentang, basreng, keripik usus, keripik tempe. Nah karena saya dari UMKM, ya saya pengen sama-sama UMKM ya kolaborasi gitu kan. Jadi kalau ada yang ibu-ibu bisa supply produk ke kita, nah bisa kita open tuh kerjasama gitu. Jadi kita memberdayakan UMKM juga, sama rotinya juga sama kayak gitu. Oke, apa siapa Bu? Fashion bisa. Kita kan lagi bikin merchandise. Kita punya merchandise, ada baju, ada jaket. Kalau bisa produksi boleh, sepatu. Oh, kalau BDMI belum, kalau kita masih medium sama middle low, Bu. Oh, iya 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 iya. Ah, ah. Oke, boleh. Siap siap. Nanti kita lihat ya kayak gimana ya. Nah, kalau sekarang kita sih yang udah kerjasama baru ya itu, bahan baku keripik gitu kan. Terus ada yang dimsum, kayak gitu-gitu juga. Nah, boleh nanti kita lihat. Boleh kita lihat. Oh, apa Bu? Oh boleh, nanti saya kasih kontak tim saya ya. Ya. Ini ada itunya ya, ada kayak WhatsApp grupnya atau apanya gitu. Ya nanti saya titip nomor, nanti bisa kontak ke sana. Oh nggak ada? Waduh. Oh gitu. Nanti saya titip aja ke ini, ke panitia ya. Saya titip panitia ya. Enggak. Nanti kalau kontak ke saya, takutnya saya nggak balas kan, itu ya maksudnya. Jadi kalau saya kasih nomor tim saya, nanti pasti pas respon. Ya. Wah, orang Ciwidey, Bu. Oh ya siap, insya Allah. Ya, sama UMKM harus saling bantu-membantu. Oke. Boleh next slide. Oh ya, ini kita again karena kita kita start from zero gitu ya. Maksudnya dari kios cuma 16 meter persegi, modal 80 juta, tapi punya mimpi yang besar gitu kan. Tadi kan saya bilang mimpi saya pengen punya lokal brand yang bisa sejajar sama multinasional brand. Akhirnya kesampaian Bapak Ibu gitu kan. Di tahun 2022 kita diajak kolaborasi bikin produk bareng sama, oh ini mungkin nggak apa-apa ya sebut, kita kemarin bikin collab bareng sama, diajak oleh Nestle untuk bikin ice cream Milo. Jadi di toko kita, ya. Oh iya, nanti boleh. Ya kita bikin ice cream Milo bareng bareng Nestle. Lalu kita juga collab sama Kongguan. Nah, collab sama Yakult. Boleh next slide-nya lagi. Nah, baru-baru ini kita baru collab sama KitKat. Ya, KitKat itu dari Nestle juga, itu dari Swiss kalau nggak salah ya. Artinya akhirnya perlahan-lahan gitu kan, walaupun dari dari bisnis kecil, perlahan-lahan kalau kita punya mimpi yang besar dan punya punya persisten terhadap purpose kita, terhadap goals kita, mimpi kita, itu akan dibukakan jalannya sama Allah gitu kan. Nah, artinya kalau ngomongin 10 tahun yang lalu, ya mungkin kalau saya cerita sama istri saya waktu itu pernah ngomong sama istri saya, someday, lagi nonton TV waktu itu, someday gue akan duduk di meja itu. Waktu itu lagi nonton film Kick Andy gitu. Bukan film, acara Kick Andy. Istri saya ketawa, mimpi kamu gitu kan. Ternyata 8 tahun kemudian saya diundang sama Kick Andy, tapi bukan di acara Kick Andy. Waktu itu Big Bang sama Andi F. Noya juga. Artinya itu kalau kita punya percaya, lalu positif gitu. Percaya atau nggak percaya itu akan ketemu gitu kan. Nah, ini begitupun ini juga 10 tahun yang
lebih dari 10 tahun yang lalu, 2004 saya mimpi pengen punya local brand yang bisa sejajar sama multinational company. Sekarang iya sekarang brand multinational company ngajak saya collab bareng gitu kan, launching produk bareng gitu kan. Jadi artinya something itu tidak ada yang mustahil. Selama kita memimpikannya, selama kita percaya, dan yang paling penting adalah tidak persisten. Yang penting persisten. Karena tadi saya cerita, saya berapa kali ganti bisnis, berapa kali gagal. Bahkan saya nikah saya di tempat voli gitu kan, karena uang saya nyangkut gitu kan. Tapi itu enggak memberhentikan saya untuk mencoba lagi dan mencoba lagi gitu kan. Dan saya ada di titik ini bisa sharing ke Bapak Ibu pun ya karena saya terus mengejar impian saya gitu. Jadi menurut saya sih again tidak ada yang mustahil. Saya ngerti juga kondisi Bapak Ibu. Saya pernah ada di posisi kalian. Tapi intinya, again, ini udah bagus nih. Kalau salah kan ini ada program pendampingan sama Danon dan Umar Usman ya. Artinya kan Bapak Ibu ada keinginan untuk belajar. Dan menurut saya sih Danon terutama sebagai big corporate company yang sudah punya pengalaman ratusan tahun. Dan tadi saya cerita ngobrol, ternyata Danon pun berasal dari UKM tadinya. 100 tahun yang lalu UKM, ya di Prancis ya tadi Mas ya. Artinya Danone pun berasal dari UKM, dari jualan yogurt tadi cerita. Artinya 100 tahun sekarang udah jadi perusahaan multinational company segede ini gitu. Artinya ya kita harus banyak belajar sama yang lebih besar dan kebetulan teman-teman Danone juga punya program giving back to community dan ini menurut saya harus dimanfaatin sebaik-baiknya. Jadi intinya never stop learning sih. Oke, sekian dari saya. Itu aja, mungkin kalau ada pertanyaan sekarang atau gimana? Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan untuk Mas Ufo, luar biasa loh. Saya juga ikut menyimak dari awal sampai akhir. Tentu ini tidak mudah ya Mas ya, tapi yang paling penting adalah namanya bisnis itu mesti konsisten. Tapi nggak cuma tentang konsisten, di situ kita butuh banyak sekali pembelajaran. Mas Ufo mohon maaf ini dan teman-teman mohon maaf sekali karena waktu kita sangat terbatas. Jadi kita nggak buka sesi Q&A. Oke. Waktunya sangat terbatas sekali, mohon maaf Bapak dan Ibu. Oke, jadi kita akan lanjut ke sesi berikutnya, nggak apa-apa. Tapi sebagai kenang-kenangan kita mau foto selfie bersama Mas Ufo ya, boleh ya selfie ya. Jadi nanti ini langsung dipimpin sama Mas Ufo. Jadi Mas Ufo yang pegang kameranya. Ibu-ibu boleh ikutan berdiri ya, biar seru. Iya, oke silahkan. Kita mau foto bareng dan setelah ini kita masih ada kuis Kahoot juga door prize. Kami mengundang juga untuk ibu sekalian. Sini kita foto bareng. Ibu monggo maju bareng di sini ya. Ini saya terlihat tidak ya di sini ya. Oke. Kita hitung bersama, harap di ini ya, harap dengan baik jangan mendorong ya. Oke. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Waduh ya. Nanti sesi foto sama Mas Ufonya habis ini.